Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faradila dari Ekonomi Syariah kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang makosid syariah, studi kasusnya itu saham syariah yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan ekonomi umat dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan dunia dan keberkahan di akhirat. Nah, di sini makosid syariah itu terdiri dari 5 poin penting, yaitu hifdud din, hifdul mal, hifdul akal, hifdul nasab, dan hifdul nafas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keterkaitannya saham syariat dengan 5 poin makosid syariah. Langsung saja, yaitu keterkaitannya saham syariah dengan hifdin, yaitu menjaga agama. Saham syariah itu sudah dipastikan segala sesuatunya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga sudah pasti terhindar dari riba, goro, dan maisir. Serta saham syariah itu hanya ada di sektor halal saja, dan transaksinya itu menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Oke, selanjutnya itu keterkaitannya saham syariah dengan hifdun mal, menjaga harta. Jadi, investor itu dapat mengembangkan hartanya secara halal dan adanya ketransparansian laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari praktik spekulatif dan penipuan. Nah, di sini dapat dimanfaatkan untuk investor melihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut, dianalisis terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya yaitu keterkaitannya saham syariah dengan hifdzun akal, yaitu menjaga akal, membuat investor itu berpikir secara rasional dan etis. Dengan adanya edukasi dari lembaga keuangan syariah, tidak hanya lembaga keuangan syariah saja, tapi sekarang kan ada internet yang dapat diakses secara mudah. Nah, di mana itu di dalamnya sudah banyak orang yang mengedukasi tentang pentingnya saham syariah, mudahnya saham syariah. Nah, di situ dapat menimbulkan kesadaran bahwa pentingnya menghindari keserakahan dan emosi pasar atau FOMO, karena FOMO itu tidak baik. Selanjutnya itu ada keterkaitannya saham syariah dengan hifdzun nasal, yaitu menjaga keturunan, di mana keuntungan yang diperoleh dari saham syariah itu sudah dipastikan halal kan. Nah, itu dapat diberikan untuk keluarga. Jadi investor tidak perlu khawatir bahwa keluarganya sudah dipastikan memakan atau mengkonsumsi dari keuntungan yang halal, dari rezeki yang halal. Serta saham syariah itu dapat diwariskan untuk keturunan investor dengan cara yang sangat mudah tanpa ada persyaratan-persyaratan yang sulit. Dan yang terakhir yaitu adanya keterkaitan saham syariah dengan hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa, di mana saham syariah itu dapat menumbuhkan ketenangan batin dan kesejahteraan spiritualis di dalam diri investor, serta investor dapat ikut mendukung perusahaan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan materi saja, tetapi juga mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk di akhirat. Dari peta konsep ini dapat disimpulkan bahwa saham syariah merupakan instrumen investasi yang sudah sesuai dengan prinsip makosid syariah karena mampu menjaga harta dan nilai-nilai kehidupan dengan menghindari riba, gurur, dan maisir, serta hanya berinvestasi pada sektor halal. Melalui transparansi, edukasi, dan pola keuangan yang etis, saham syariah tidak hanya menghasilkan kekayaan yang halal untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin, mendukung kemaslahatan sosial ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan dunia dan keberkahan di akhirat.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.